Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dina Fitriani. You can call me Dina. I come from BC 231 in Elementary School Teacher Education Program. Di sini saya akan menjelaskan dua materi perkembangan peserta didik, yaitu materi pertama kecerdasan majemuk atau multi intelligence, dan yang kedua yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena fakta dan hoax. Dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu multi intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk biasa sering disebut dengan kecerdasan yang banyak. Yang pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini dikemukakan bahwa kecerdasan tidak hanya dapat diukur melalui satu jenis teks IQ saja, tetapi ada berbagai kecerdasan yang berbeda. Gardner awalnya mengidentifikasi 7 kecerdasan dalam teorinya, dan kemudian menambahkan 2 jenis kecerdasan tambahan. Ada 9 kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan dalam berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis, yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah, penggunaan logika, dan pemahaman konsep matematika. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual, kemampuan dalam memahami ruang, bentuk, dan visualisasi. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal, di mana kecerdasan musikal ini adalah kemampuan dalam bermain musik, mengenali pola musik, serta mengekspresikan diri melalui musik. Yang kelima yaitu kecerdasan tubuh atau kinestetik, yaitu kemampuan dalam mengendalikan tubuh dan melakukan aktivitas fisik dengan baik. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan dalam pemahaman diri sendiri, emosi, dan motivasi. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan dalam mengenali dan memahami dunia alam, termasuk flora dan fauna. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial. Kemampuan dalam merenungkan makna eksistensial dan pertanyaan tentang kehidupan. Teori kecerdasan majemuk ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana orang bisa memiliki kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya melalui kecerdasan intelektual tradisional. Hal ini juga telah memberikan dorongan bagi pendidikan untuk lebih memahami kebutuhan beragam siswa dan mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan berbagai jenis kecerdasan ini. Kurangnya stimulasi. Jika si kecil tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, baik itu dari ibu maupun dari lingkungan sekitar, hal ini akan mempengaruhi perkembangan kemampuannya dalam beberapa bidang. Ada berbagai masalah kesehatan dalam proses perkembangan anak. Masalah kesehatan yaitu yang pertama, gizi buruk, kurang tidur, dan gangguan kesehatan mental atau fisik. Itu dapat menghambat perkembangan kecerdasan anak. Untuk itu perlu peran ibu dalam memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan dukungan pola asuh yang tepat. Stres atau trauma si kecil yang mengalami stres atau trauma berpotensi memiliki kesulitan dalam belajar dan mengoptimalkan perkembangannya. Untuk itu, cara menghindari kondisi ini, pastikan berikan perhatian yang cukup pada si kecil dan terapkan pola asuh yang tepat. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. Setiap kecerdasan di atas memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Berikut adalah beberapa ciri khas yang bisa ibu lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki. Kecerdasan verbal linguistik yaitu ciri-cirinya kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata. Kecerdasan logis dan matematis
yaitu ciri-cirinya kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan spesial visual, ciri-cirinya yaitu kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spesial tertentu. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Ciri-cirinya yaitu menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengelola tubuh. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Ciri-cirinya yaitu kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Dan yang keenam yaitu kepekaan interpersonal. Ciri-cirinya kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Dan yang ketujuh yaitu kepekaan interpersonal. Ciri-cirinya kepekaan terhadap hubungan diri dan lingkungan sosialnya. Dan yang kedelapan yaitu kepekaan naturalis. Ciri-cirinya yaitu kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena fakta dan hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena fakta dan hoaks semakin marak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan adanya media sosial. Namun, bagaimana fenomena tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai individu dan masyarakat? Contoh kasus yaitu tentang vaksinasi, yakni fenomena hoaks tentang vaksinasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang tidak divaksin. Contoh kasus ini di beberapa negara menunjukkan peningkatan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi berbagai aspek seperti fisik, kognitif, dan sosial. Fenomena fakta dan hoaks dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada aspek-aspek tersebut, fakta dan hoaks, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh informasi yang dia terima dari lingkungan sekitar. Namun, tidak semua informasi yang diterima adalah benar atau fakta. Fenomena hoaks dapat juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia secara negatif. Adapun dampak fenomena fakta dan hoaks pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan analisis dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Aspek yang pertama yaitu aspek kesehatan. Fenomena fakta dan hoaks dapat berdampak negatif pada kesehatan, seperti penyebaran informasi yang salah mengenai pengobatan dan vaksinasi. Dan yang aspek kedua yaitu aspek pendidikan. Fenomena fakta dan hoaks juga dapat berdampak negatif pada pendidikan, terutama dalam penyebaran informasi mengenai sejarah dan sains. Dan dampak yang ketiga yaitu aspek sosial. Fenomena fakta dan hoaks juga dapat berdampak negatif pada aspek sosial seperti penyebaran informasi yang salah mengenai suatu kelompok atau individu.